Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengantar Enterprise Architecture. Pada slide yang kedua, saya akan menampilkan Introducing Myself. Nama saya Indah Sohotimah dengan NIM 191410043. Saya dari kelas Sistem Informasi kelas 6B, merupakan mahasiswi semester 6 yang berasal dari daerah Oku Selatan, tepatnya di Muara II. Kita akan memasuki slide ketiga, yaitu materi. Apa itu Enterprise Architecture? Enterprise Architecture mendeskripsikan rencana pengembangan suatu sistem atau sekumpulan sistem. Arsitektur enterprise merupakan salah satu ilmu teknologi informasi yang penting agar ketika Anda mengembangkan, memanfaatkan, dan mengimplementasikan teknologi informasi dapat selaras dengan kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Menurut Langhorst, arsitektur enterprise didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang saling berkaitan, metode dan model yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan struktur organisasi, bisnis proses, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Arsitektur enterprise menyiapkan prinsip untuk memenuhi kebutuhan analisis, desain, dan evolusi dari suatu organisasi sehingga dapat disimpulkan arsitektur enterprise merupakan deskripsi yang bersifat komprehensif, meliputi tujuan organisasi, proses bisnis, peran, struktur organisasi, perilaku organisasi, serta informasi bisnis dan teknologi informasi. Seperti yang dapat Anda lihat di gambar tersebut, arsitektur enterprise sama dengan strategi plus bisnis plus teknologi. Dampak yang ditimbulkan jika suatu perusahaan tidak memiliki arsitektur enterprise antara lain yang pertama, memungkinkan terjadinya duplikasi sistem informasi. Yang kedua, antar sistem tidak saling terintegrasi. Yang ketiga, pembiayaan kegiatan pemeliharaan menjadi kurang efisien. Kita akan mengenal faktor yang mempengaruhi enterprise architecture. Terdapat dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal. Efektivitas faktor internal digerakkan oleh adanya hubungan antar komponen enterprise. Tugas arsitektur enterprise menyediakan sudut pandang holistik dari kegiatan operasional saat ini dan masa depan, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur enterprise sebagai instrumen manajemen, piramidanya dapat Anda lihat pada gambar di samping ini. Yang tertinggi ada vision, kedua mission, yang ketiga strategi, dan yang keempat goals, dan diikuti oleh beberapa lainnya. Yang kedua yaitu model penyelaras strategi atau strategi alignment model. Terdiri dari beberapa unsur antara lain, yang pertama infrastruktur sistem informasi dan proses, yang kedua infrastruktur organisasi dan proses, yang ketiga strategi teknologi informasi, dan yang keempat strategi bisnis. Bagannya dapat Anda lihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita akan mengenal faktor eksternal. Faktor eksternal pada umumnya lebih dipengaruhi oleh regulasi yang ada. Contohnya, penerapan sistem informasi di Lembaga Pemerintahan Indonesia dipengaruhi oleh Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dalam hal ini, arsitektur teknologi informasi didefinisikan sebagai kerangka kerja yang terintegrasi untuk mengembangkan atau memelihara teknologi informasi yang ada dan memperoleh teknologi informasi yang baru untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Selanjutnya, kita akan mengenal komponen enterprise arsitektur. Arsitektur enterprise memiliki 4 komponen strategi utama. Gambarnya dapat Anda lihat. Yang pertama yaitu arsitektur bisnis. Mendefinisikan strategi bisnis, tata kelola organisasi dan proses bisnis. Yang kedua,
arsitektur data atau informasi, mendeskripsikan struktur dari suatu organisasi data logis dan fisik manajemen aset dan data sumber daya. Yang ketiga, arsitektur aplikasi, mendefinisikan jenis aplikasi utama yang diperlukan dalam mengolah data dan informasi untuk mendukung fungsi bisnis enterprise. Yang keempat, arsitektur teknologi, mendefinisikan platform teknologi yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi dalam mengolah data dan mendukung fungsi bisnis perusahaan. Ada 4 macam framework enterprise architecture. Yang pertama, Zechman Framework. Yang kedua, Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF. Yang ketiga, The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Dan yang keempat, Gartner Framework. Kita akan mengenal framework yang pertama, yaitu Zechman Framework. Framework Zechman merupakan skema untuk mengorganisir artefak arsitektur, dengan kata lain, desain dokumen, spesifikasi, dan model di mana dibagi menjadi target artefak, contohnya seperti pemilik bisnis dan pembangun, dan beberapa isu seperti data dan fungsional. Framework Zechman merupakan framework enterprise arsitektur untuk sebuah arsitektur enterprise di mana framework tersebut memberikan cara formal dan sangat terstruktur untuk melihat dan mendefinisikan sebuah enterprise. Framework tersebut berisikan matriks klasifikasi 2-dimensional berdasarkan pada interaksi dari 6 pertanyaan komunikasi, yaitu what, where, when, why, dan who, serta how, dengan 6 baris untuk ratifikasi transformasi. Zechman Framework ini adalah gambar dari framework yang berisikan matriks klasifikasi 2-dimensional dengan 6 pertanyaan komunikasi, yaitu what, where, when, why, who, dan how, dengan 6 baris untuk ratifikasi transformasi, seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah ini. Enterprise yang selanjutnya yaitu TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise di mana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. TOGAF adalah pendekatan secara holistik untuk mendesain di mana biasanya dimodelkan dengan 4 tingkat: bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Hal tersebut memberikan kelayakan secara menyeluruh sebagai model awal yang dipergunakan sebagai informasi arsitek di mana dapat dibangun nantinya. Merupakan modularisasi, standarisasi, dan telah tersedia perbaikan teknologi dan produk. Ini adalah gambar dari arsitektur framework TOGAF. Yang ketiga yaitu Federal Enterprise Architecture atau FEA. Merupakan sebuah arsitektur enterprise dari federal government. Menyediakan metodologi untuk umum, akuisisi informasi teknologi, penggunaan dan disposisi dari federal government. Enterprise arsitektur merupakan praktek manajemen untuk mengalihkan resource untuk dapat memperbaiki performa bisnis dan membantu agensi pemerintahan secara lebih baik di dalam menjalankan misi utama. EA mendeskripsikan tingkat yang ada dan tingkat masa depan untuk agensi dan memperlihatkan rencana untuk mentransisikan dari tingkat sekarang pada tingkat masa depan. Federal Enterprise Architecture merupakan sebuah pekerjaan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah foto dari Federal Enterprise Architecture. Framework yang keempat yaitu Gartner Framework. Merupakan sebuah riset informasi teknologi dan perusahaan yang menyediakan teknologi yang berhubungan dengan kapasitas pencarian fakta terselubung. Riset yang diberikan oleh Gartner bertarget pada CIO dan memimpin IT senior pada industri di mana menyertakan agen pemerintahan, high technology,
dan telekom enterprise, serta profesional service firm dan teknologi inventor. Pelanggan Gartner menyertakan korporasi besar, agensi perusahaan, perusahaan teknologi dan komunikasi investasi. Perusahaan Gartner berisikan riset program eksekutif, konsultasi dan acara, serta memberikan informasi riset, praktek terbaik dan tren. Berikut adalah gambar Gartner Framework. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service orient atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service orient arsitektur atau SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logical berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi. Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya. Berikut adalah gambar dari different layers in an SOA architecture. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Video tentang pengantar arsitektur, enterprise arsitektur. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi email saya dan Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.